أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab Al-Qur'an, beriman kepada Rasul, beriman kepada para nabi, beriman kepada hari akhir. Dan ini adalah wasilah bagaimana kita bisa mengantarkan seorang hamba itu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beriman kepada apa-apa yang sudah diperintahkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, karena di ayat yang akan kita tadaburi ini yaitu dari ayat 85, ayat yang sebelumnya sudah kita bahas, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima daripadanya, pada hari akhirat kelak dia tergolong orang-orang yang merugi. Di dalam ayat ke-85 sampai ayat yang ke-91 ini, 89, kalau kita melihat asbabun nuzul, sebab ayat ini turun, yaitu ada salah seorang, ini kalau kita lihat dari hadisnya, saya bacakan terjemahnya saja. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ada seorang lelaki Ansor masuk Islam. Kemudian ketika itu, ini lagi mereka bertemu dengan Nabi. Jadi ayat yang kita akan bahas ini akan terjadi lagi dengan kondisi sekarang. Kalau ketika itu saja mereka bisa meninggalkan Islam ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, langsung menyaksikan bagaimana Al-Quran turun, langsung melihat bagaimana kemujizatan dan kehebatan Al-Quran, mereka saja masih bisa berpaling dari Islam. Apalagi dengan kondisi orang zaman sekarang. Jadi konteks ayat yang kita bahas sekarang tidak terbatas pada masa Rasulullah saja. Akan tetapi ini kemungkinan besar, bahkan lebih besar lagi, bisa terjadi dengan kondisi zaman sekarang. Jadi dalam asbabun nuzul ayat ini dijelaskan dalam hadis bahwa ada golongan dari orang Ansor, lelaki Ansor, kemudian ketika itu dia masuk Islam. Akhirnya dia tergiur dengan teman-temannya yang berada di Mekah, kemudian dia meninggalkan agamanya yang lama, murtad. Biasa terkadang banyak faktor yang menjadikan seseorang itu murtad. Pertama mungkin dari kedua orang tua, dari lingkungan, dari teman, dari bacaan, sehingga dia bisa merubah keyakinannya. Maka ketika itu salah seorang sahabat ini dia berpindah keyakinan atau murtad. Tapi nanti berikutnya dia balik lagi ke Islam. Nah, bagaimana hukum secara agama orang yang sudah masuk Islam kemudian murtad balik lagi ke Islam? Nanti di sini akan kita lihat ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada orang yang murtad, nggak balik lagi ke Islam. Ini yang pertama. Yang kedua tingkatannya ada orang yang murtad, kemudian dia balik ke Islam, tapi ada misi untuk menghancurkan Islam. Ini orang munafik. Jadi seperti di ayat yang sebelumnya, bagaimana kesepakatan orang Yahudi dengan Nabi Muhammad, paginya pingin jadi orang beriman, sorenya dia pingin jadi orang kafir lagi. Kita lihat di ayat ke-72. Wa qala ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ini ayat sebelumnya yang kita tadabbur, Ali Imran 72. Bahwa ada orang munafik, ada misi tertentu. Dia agama ini ibarat orang pakai baju. Ganti, pasang, buka, pasang. Tidak ada ketakutan bagi mereka. Bahwa agama ini adalah sakral, berhati-hati bagi mereka karena ada misi duniawi, tidak khawatir. Apalagi dengan orang zaman sekarang dengan media sosial, ingin cari pengikut, ingin cari tenar, sehingga agama itu digampangkan atau dibuat murah. Bagaimana supaya terkenal, akan diganti agama, itu salah besar. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, dia keluar dari Islam, kemudian dia bertahan di agama yang ia anut berikutnya. Yang kedua, dia murtad dari Islam, kemudian masuk lagi ke Islam, tapi ada misi tertentu. Yang ketiga, ada orang yang sudah murtad,
kemudian balik lagi ke Islam, tapi dia benar-benar menyesali apa yang sudah diperbuatnya, kemudian dia bersungguh-sungguh kepada agama Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, nanti ada lagi di ayat ke-90-nya. Jadi kalau yang di ayat ke-86 sampai 89, dia dari Islam, kafir, Islam lagi tapi sungguh-sungguh. Tapi ada orang yang Islam, kafir, Islam, kafir lagi. Nah ini luar biasa. Jadi agama itu seperti permainan. Kalau nama istilah agamanya istihza. Apa istihza itu? Memperolok-olok atau mempermainkan agama. Mengolok-olok atau menghina agama. Itu di ayat ke-90 atau 91. Dalam bahasanya istihza. Istihza itu ialah orang yang memperolok-olok atau orang-orang yang mempermainkan agama. Memperolok-olok atau syariat. Maka di sini dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran ayat ke-85, bahwa ketika apapun yang mereka kerjakan ketika dalam kondisi Islam, kemudian Islam itu mereka tinggalkan, maka mereka sebenarnya menjadi orang-orang yang merugi. Jadi siapapun yang mengambil agama ghairal Islam, maka mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang merugi. Maka di ayat yang ke-86 ini akan kita bahas lanjutannya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Bagaimana Allah memberikan petunjuk atau hidayah kepada suatu kaum yang menjadi kafir sesudah mereka beriman. Jadi bagaimana Allah memberikan petunjuk orang yang sebelumnya sudah mendapatkan hidayah, kemudian dia kafir, sesudah itu mereka beriman, jadi kembali ke Islam lagi. Serta sudah mereka menyaksikan bahwa Rasulullah SAW, jadi mereka tuh hidup di zamannya baginda Rasulullah, langsung bertemu dengan Rasulullah. Itu adalah benar dan telah datang pula kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas. Maksudnya kitab Al-Quran, kemujizatan Al-Quran, mereka menyaksikan bagaimana turunnya Al-Quran, hidup pada masa turunnya Al-Quran. Ingatlah, Allah tidak akan memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya orang-orang yang zalim ini orang yang bertahan di dalam kekafiran. Kalau kita melihat dari ayat ini, adalah salah seorang sahabat yang namanya adalah Haris bin Suwaid. Ini nama sahabatnya. Ketika itu beliau murtad kembali, sehingga beliau tinggal di Makkah. Tinggal di Makkah bersama orang-orang kafir yang berada di Makkah. Lantas ketika itu ada saudara beliau yang tinggal di Madinah, dan saudara beliau ini adalah orang-orang yang beriman, agamanya Islam. Tiba-tiba terdengar ayat ini turun. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Lantas saudaranya ini pergi ke Makkah menyampaikan kepada Haris bin Suwaid, wahai Haris, bahwa ada ayat yang turun, ini orang-orang Ansar itu khusus untuk engkau, bahwa di dalam ayat ini Allah akan melaknat orang-orang, Allah, malaikat dan manusia akan melaknat. Laknat di sini adalah dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari kasih sayang Allah, dijauhkan dari surga, itu pengertian laknat. Maka ayat ini diturunkan, dikatakan bahwa untuk kamu ada salah seorang sahabat yang murtad. Lantas ketika itu saudaranya yang berada di Madinah menitipkan pesan kembali sebelum kembali ke Madinah. Bisakah engkau sampaikan, karena sebelumnya masih ada pancaran iman di hatinya, ada penyesalan. Ada orang kan ketika sudah beriman, kemudian murtad, tiba-tiba ketika murtad dia sadar, menyesal. Ada yang timbul seperti itu, sehingga dia ada penyesalan. Dia katakan kepada saudaranya tadi, bolehkah engkau sampaikan kepada baginda Rasulullah kalau seandainya aku lagi masuk kepada agama Islam? Maka itulah dikatakan di sini ayat ke-89-nya, kita lihat ke ayat 89. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat
Jadi dia bertaubat, tidak mempermainkan agama. Ketika dia kembali lagi ke agama Islamnya, benar-benar dia melakukan dari apa-apa dari sudah itu, serta mereka memperbaiki. Jadi memperbaiki wa aslahu. Jadi mereka bersungguh-sungguh tidak akan mengulanginya lagi. Maka ayat ini asbabun nuzulnya adalah salah seorang ansor. Ansor tersebut adalah Haris bin Suwaid, orang yang dahulunya beragama Islam, kemudian dia kafir kembali, kemudian dia disampaikan oleh saudaranya pergi ke Mekah bahwa ada asbabun nuzul ayat yang menyindir kamu, bahwa ayat itu tujuannya untuk kamu, jangan sampai meniru Haris bin Suwaid. Maka ketika itu dia tergerak kembali untuk kembali kepada agama Islam. Maka inilah salah satu asbabun nuzulnya. Nah, bolehkah seperti itu? Boleh kalau memang tersadar, tapi jangan sampai mempermainkan agama. Karena orang yang mempermainkan agama murtad keluar dari Islam, apa dikatakan sini ayat ke-87. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Balasan mereka itulah mereka ditimpa laknat Allah. Makna dari laknat di sini adalah dijauhkan dari surga, dijauhkan dari kasih sayang, dijauhkan dari kebaikan-kebaikan. Itu pengertian dari laknat. Bukan itu saja, wal malaikati. Para malaikat juga tidak akan mau memberikan kebaikan, mendoakan kebaikan kepada mereka. Wan nasi ajma'in, dan kepada seluruh manusia. Intinya ketika Allah sudah tidak suka tolak ukurnya, maka para malaikat dan manusia otomatis juga harus tidak suka. Jangan ketika Allah melarang ini jangan dilakukan perbuatan haram, perbuatan yang dia manusia suka. Nah, ini salah. Kalau seandainya Allah sudah tidak suka, maka otomatis para malaikat dan seluruh manusia di muka bumi ini juga mengikut apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tadi Bu, kaifa yahdillah di ayat ke-87, bagaimana Allah memberikan petunjuk. Makna petunjuk tadi hidayah, atau bisa diterjemahkan juga kasih sayang. Kenapa bisa diterjemahkan kasih sayang? Atau bisa juga diterjemahkan orang-orang Yahudi. Makna hidayah itu banyak itu. Kalau kita melihat dari segi bahasa, yang pertama makna hidayah itu adalah jalan atau petunjuk yang membimbing. Kemudian bisa juga diartikan orang-orang Yahudi, terambil dari kata hada. Kenapa orang-orang Yahudi dahulunya sebenarnya mereka sudah diberikan hidayah, tapi ketika di akhirnya mereka ingkar. Kemudian bisa juga bermakna adalah hidayah, hadiah. Hadiah itu terambil dari kata hadaya. Maka orang yang memberikan hadiah itu biasa adalah orang-orang yang memberikan rasa kasih sayang. Masih ingat tidak Ibu? Ada hadis tentang hadiah. Dia terambil dari kata hadaya. Apa hadisnya? Tentang orang yang memberikan hadiah. Ta'ahadu tahabbu. Berbagi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Maka itulah hadiah, dia adalah kasih sayang atau mencintai, terambil dari kata hadaya, adalah petunjuk atau bisa dikatakan kasih sayang. Maka orang yang sudah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah adalah cinta dan sayang kepada mereka. Maka bagaimana kita merawat hidayah Allah adalah sebenarnya kita merawat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang masih berada tetap dalam kekafiran, kemudian Allah melaknat, malaikat melaknat dan seluruh manusia, maka apa di sini dikatakan khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Ayat ke-88, mereka kekal di dalamnya, kekal dalam neraka karena mereka meninggal dalam keadaan kekafiran. Tidak diringankan azab dari mereka. Jadi hukumannya mereka kekal dalam neraka, tidak diringankan azab daripada mereka. Kenapa? Karena tadi adalah dijauhkan dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pula tidak ditangguhkan waktu untuk bertaubat. Jadi balasan azab mereka tidak akan sedikit pun diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penangguhan sedikit pun dari Allah bagi orang-orang yang kafir. Kekafiran ini banyak faktornya, bukan sekedar dari ucapan saja. Ada orang mengucapkan sudah nggak beriman lagi kepada Allah. Banyak faktornya. Yang pertama bisa dari perbuatan. Contoh perbuatan yang dikatakan kafir.
Dia sudah tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala, itu dari perlakuannya. Maka orang seperti ini bisa dikatakan kafir. Yang kedua, bisa kafir itu dari menutup keyakinan. Ada orang mengatakan harus beriman kepada Allah, ada orang harus beriman kepada Rasul, tapi dalam hatinya menolak, gak percaya. Maka ini juga bisa dikatakan kafir. Kemudian kekafiran juga bisa dikatakan dari segi tulisan. Ada orang mengarang buku, tapi dari buku itu dia tulis bahwa jangan menyembah Allah. Itu juga sebagai wujud kekafiran. Jadi faktornya itu bisa banyak. Bisa dari pikiran, bisa dari ucapan, bisa dari tulisan, bisa dari tindakan atau perbuatan. Jadi kafir itu bukan sekedar menyampaikan suara, saya tidak beriman, saya tidak beriman. Tidak. Tapi melihat bagaimana tulisan mereka, pikiran mereka, perbuatan dan tindakan mereka itu bisa terhukumi kafir seseorang tersebut. Ketika memang itu sudah menjauhkan mereka dari Allah dan tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seperti Haris bin Suwaid tadi, beliau minta pesan kepada sahabatnya, keluarganya yang dari Madinah tadi menjemput beliau ke Mekah, kemudian ingin balik ke Madinah, minta pesan, sampaikan pesan saya kepada Rasulullah, bolehkah aku lagi kembali kepada Islam? Kenapa? Karena dia merasa tidak nyaman di agama Yahudi. Maka di sini dikatakan illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu serta memperbaiki wa aslahu. Jadi pengertian tobat itu Ibu memperbaiki. Contoh, ada orang yang ketika kafir atau dia seorang pendeta. Ketika dia pendeta, gencar sekali mengajak orang kepada kekafiran. Akhirnya dia masuk Islam, bertobat. Maka sini kata-kata tobat dikatakan dengan kata wa aslahu. Bukan sekedar tobat saja, saya sudah masuk Islam. Tapi tidak. Bagaimana menutupi keburukan-keburukannya dulu dengan kebalikannya. Kalau dia dulu semangat mensiarkan, mengajak orang untuk kemungkaran, maka ketika dia sudah berada di agama Islam, dia harus semangat lagi untuk mengajak orang kepada Islam. Jadi bukan sekedar masuk gitu seperti itu saja. Sama juga seperti ada orang hijrah, bukan sekedar orang kafir saja. Contoh ada orang Islam. Ketika dahulu dia menjadi kalau dibilang apa ya? Kalau orang tampilkan baju itu apa namanya? Kalau orang fashion show baju itu ya. Tapi bajunya itu bukan baju syar'i. Baju yang terbuka. Dan itu beliau semangat mensiarkan yang menunjukkan wah ini baju bagus, tapi dengan menunjukkan auratnya, menunjukkan kemaksiatan. Sehingga apa? Banyak dosa yang terjadi. Dan dia dengan bangga menunjukkan pakaiannya tersebut. Kemudian orang itu hijrah. Nah, bertobat, menyesali, wah dulu saya tuh pakaiannya seksi dan saya menjadi penunjuk busana-busana yang terbuka. Maka ketika hijrah, orang yang dikatakan tobat itu didekatkan dengan kata wa aslahu. Ketika dia sadar dan dia juga harus gencar dan harus semangat seperti dia dahulu semangat menyiarkan pakaian tersebut, maka ketika dia hijrah dia juga harus bersemangat menyampaikan kepada orang-orang bahwa inilah sebenarnya pakaian syar'i. Itulah pengertian dari tobat. Jadi tobat itu bukan berarti kita nggak melakukan lagi, nah sudahlah saya nggak akan berbuat lagi. Tapi ada semangat kita untuk menutupi segala keburukan-keburukan yang dahulu pernah kita lakukan. Itulah pengertian dari tobat. Maka itulah yang dilakukan oleh Haris bin Suwaid ketika beliau kembali kepada Islam. Beliau juga gencar bagaimana mensyiarkan agama Islam karena beliau bertobat. Nah, bagaimana? Contoh dulu ada orang Islam. Kemudian dia rajin beramal, berpuasa, bersedekah, zakat, dan yang lain sebagainya. Tiba-tiba terpengaruh orang murtad. Maka otomatis amalan yang dahulu dikerjakan selama dia beragama Islam dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir akan hilang. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena dia sudah keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya tiba-tiba di tengah jalan dia tersadar kembali, masuk lagi Islam. Apakah amalan yang dahulu dia kerjakan semenjak dulu yang pertama dia Muslim, apakah hilang diulang dari awal lagi? Para ulama mengatakan berpendapat bahwa amalan yang dahulu pernah dia kerjakan
itu tetap terhitung, tapi dosa dia selama dia musyrik itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah di ayat ini dikatakan fa innallaha ghafurur rahim. Allah akan hapuskan dosanya ketika dia masih kafir, kemudian rahim. Dengan maha penyayangnya Allah yang dahulu pernah dia lakukan ketika dia beragama Islam ketika pertama, pahalanya tetap masih ada terjaga itu. Ini luar biasanya, Bu. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi pahalanya itu tetap masih ada, tapi dosanya, kesyirikannya Allah hapuskan. Ini Masya Allah, luar biasanya Allah ya. Kemudian di ayat ke-90 ada lagi, setelah dia kafir balik lagi ke kafir. Tadi saya katakan ada 4 tingkatan ya, Bu. Ada orang yang murtad, dia nggak balik lagi. Yang kedua, dia murtad dari Islam, murtad kemudian balik ke Islam tapi ada kemaunya untuk menghancurkan Islam, orang munafik. Maka ini otomatis balasannya ada neraka. Ada orang yang sadar betul-betul dia bersungguh-sungguh, maka ini balasannya surga. Tapi setelah itu dia balik lagi ke kafir. Bagaimana hukum seperti ini? Maka di sini dikatakan kalau sudah 2 kali dia melakukan perbuatan seperti itu, maka tidak ada ampun, tidak ada maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tadi namanya istihza, mempermainkan agama. Istihza itu terbagi kepada 2. Yang pertama adalah namanya istihza syar'i, yaitu memperolok-olok agama atau mempermainkan agama. Seperti tadi, kafir Islam, kafir Islam, kafir Islam, itu namanya istihza. Istihza syar'i. Kemudian ada lagi namanya istihza ghairu syar'i. Ini tidak sampai mengantarkan kepada kekafiran. Kalau istihza syar'i, ketika kita melakukan seperti itu perbuatannya, bisa mengantarkan orang tersebut sampai kepada kekafiran atau kekufuran. Sedangkan istihza ghairu syar'i, memperolok-olok ini tidak sampai mengantarkan kepada kekafiran. Apa istihza ghairu syar'i? Contohnya menjelekkan seseorang, menghina seseorang. Kamu tuh hitam sekali. Kamu tuh jelek sekali. Kamu tuh pendek sekali. Itu istihza ghairu syar'i, memperolok-olok orang. Dan itu memang tidak boleh dilakukan, memperolok-olok, tapi tidak mengantarkan seseorang itu sampai kepada kekafiran. Jadi istihza itu terbagi kepada 2. Istihza tadi adalah memperolok-olok, itu pengertian istihza. Terbagi kepada 2, istihza syar'i dan istihza ghairu syar'i. Ghairu syar'i. Kalau istihza syar'i, memperolok-olokkan agama, bisa mengantarkan kepada kekafiran. Sedangkan istihza ghairu syar'i, memperolok-olok dari segi anggota tubuh yang tidak berkaitan dengan syariat, maka itu tidak mengantarkan kepada kekufuran, kekafiran. Maka di ayat ke-90 ini ada juga orang yang sudah itu balik lagi ke kafiran. Maka kalau dia balik ke kafir, bagaimana dikatakan Quran? Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran lam tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Ayat ke-90, sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman, dia balik lagi ke kafir lagi. Kemudian bertambah kekufurannya, balik ke kafir, tambah lagi dia. Maka di sini dikatakan sekali-sekali tidak akan diterima taubat mereka, mereka itulah orang-orang yang tersesat. Jadi dia sudah 2 kali di Islam kafir lagi. Apapun kebaikan yang sudah dilakukannya ketika dia 2 kali berada di agama Islam, maka semuanya tidak terhitung sedikit pun di sisi Allah. Maka seperti di ayat ke-85, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka sesungguhnya apapun yang mereka kerjakan itu adalah sia-sia. Ini ayat ke-90. Tapi kalau dia balik dan sadar, itu masih diterima amalnya. Tapi kalau dia balik lagi, kemudian sampai ketiga kali dia balik Islam, balik kafir, balik Islam, maka itu sudah akan tidak diterima. Cukup 2 kali. Itulah dia tadi istihza. Jadi kalau ditanya berapa kali batasannya, Islam, kafir, Islam, itu batasan terakhir. Kalau dia kafir, Islam, kafir, Islam, itu sudah tidak diterima. Maka orang yang seperti ini tidak akan diterima tobatnya. Walaupun dia bersungguh-sungguh,
Karena sudah sadar. Kenapa? Karena dia sudah masuk tadi kategori istihza, memperolok-olok atau mempermainkan agama. Kemudian ayat ke-91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekufuran, maka tidak sekali-kali akan diterima daripada ketebusan seseorang antara mereka emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus dirinya dengannya, maka itulah akan mendapatkan azab yang pedih dan mereka pula tidak akan memperoleh seorang penolong pun. Nah, ayat ini kaitannya dengan salah seorang sahabat, Abdullah ibnu Juzam. Abdullah ibnu Juzam ini adalah orang kafir yang paling dermawan dan suka sekali menjamu tamu. Akhlaknya baik, semuanya baik, dan dia habiskan hartanya untuk menjamu tamu. Jadi kalau ada tamu itu betul-betul disambut luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, aku paling senang juga berkunjung ke rumah Abdullah ibnu Juzam ketika beliau memuliakan tamu itu benar-benar dengan maksimal. Sehingga kalau di sini dikatakan sampai tertebus seluruh bumi ini dengan emas, itu tidak akan mengurangi azab mereka sedikit pun. Maka ketika ditanya, wahai Rasulullah, Abdullah ibnu Juzam itu Masya Allah orang yang baik, sedangkan engkau saja suka bertamu, datang bersilaturahmi ke rumah beliau. Kenapa? Ketika ada tamu, betul-betul pelayanan beliau itu dengan maksimal mungkin. Tapi apa kata baginda Rasulullah? Sedikit pun harta yang ia keluarkan untuk memuliakan tamu tersebut tidak akan ada balasannya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini dikatakan kalau seandainya diberikan tebusan emas sepenuh bumi ini, maka tidak akan mungkin mengurangi azab mereka sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu semuanya, kalau kita melihat ada beberapa yang tidak akan mendapatkan petunjuk lagi. Jadi sudah kafir, mereka itu tidak akan dapat petunjuk lagi. Iman kafir, kemudian mereka tidak akan mendapatkan petunjuk lagi. Siapa saja orang-orang yang tidak akan mendapatkan petunjuk lagi? Yaitu yang pertama, orang yang zalim. Maka di dalam ayat ini juga Allah menggunakan kalimat zalim. Ayat ke-86, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Pengertian zalim itu apa? Tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Yang seharusnya Allah itu tempatnya untuk disembah, tapi mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak mendapatkan petunjuk yang pertama, orang yang zalim. Dalilnya banyak, itu Al-Baqarah 258, kemudian Ali Imran 86, ayat yang kita baca sekarang, Al-Maidah 51, Al-An'am 144, At-Taubah 19 dan ayat 109, Al-Qasas 50, Al-Ahqaf ayat 10, As-Saff ayat 7, Al-Jumu'ah ayat 5. Ini salah satu dalil yang mengatakan bahwa orang-orang yang zalim itu sulit sekali mendapatkan atau Allah tutup petunjuk bagi mereka. Kemudian orang kafir yang sudah bolak-balik berpindah agama seperti tadi sudah tidak akan mendapat petunjuk lagi. Itu dalilnya dalam surah Al-Baqarah 264, Al-Maidah 67, At-Taubah 37, An-Nahl 107. Kemudian orang fasik. Nah, orang fasik yaitu Al-Maidah 108, kemudian At-Taubah ayat 200 dan ayat 80, kemudian Al-Munafiqun ayat 6. Kemudian orang-orang yang sesat, ini juga tidak akan mendapatkan petunjuk, yaitu dalam surah An-Nahl ayat ke-37. Orang-orang yang suka berdusta, seperti orang ahlul kitab, mereka sudah berdusta, yaitu mengisi, mengganti, mencampur adukan antara yang hak dan batil, yaitu dalam surah Az-Zumar ayat 3. Kemudian orang-orang yang melampaui batas dalam beragama, yaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-28. Maka kalau dalam kehidupan kita menemui orang-orang yang murtad, atau seperti orang-orang yang tidak beriman, seperti orang-orang seperti Fir'aun, seperti Namrud,
seperti orang-orang yang ingkar kepada Allah, apa bahasa yang kita gunakan kepada mereka? Kalau kita mengatakan bahasa Fir'aun, laknatullah. Ini terambil dari ayat 87. Jadi kalau orang-orang yang non-muslim atau orang yang ingkar, kita menggunakan seperti Fir'aun laknatullah. Dan itu bahasa yang kita gunakan. Tapi kalau orang murtad itu bagaimana yang kita gunakan bahasa kepada mereka? Laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Jadi kalau seandainya ada orang murtad, Ibu, apa yang kita ucapkan? Contoh setelah memanggil namanya, kita menyebutnya dengan laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ini bahasa yang kita ucapkan, Ibu. Jadi contoh nih, dengar informasi di Facebook, di Instagram, ada artis atau siapa yang mungkin murtad, kita sebutkan namanya, kemudian dia detail belakangnya apa yang kita ucapkan kepada mereka, laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ini yang kita ucapkan ayat ke-87. Jadi ayat yang kita bahas dari ayat ke-85 sampai ayat ke-91 ini adalah gambaran bagaimana bahwa zaman Nabi sendiri, orang yang bertemu dengan Nabi melihat langsung bagaimana proses Quran diturunkan dan Quran hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, tetap ada yang masih murtad. Apalagi dengan kondisi zaman sekarang. Di ayat yang kita bahas ini bukan tertumpu atau terbatas semenjak zaman baginda Rasulullah saja, tapi sampai juga kepada kita sekarang. Kalau seandainya dia setelah beriman, kafir beriman lagi, masih diterima. Tapi kalau dia sudah kafir lagi, kemudian dia ingin beriman lagi, maka tidak diterima lagi. Jadi ada batasannya, bukan berarti sampai 10 kali dia bisa mempermainkan agama. Itu tidak boleh, Ibu ya. Kemudian apa sikap kita? Apa sikap kita yang kita lakukan kepada orang-orang yang mempermainkan agama? Yaitu dalam surah An-Nisa ayat ke-140. Yaitu kita menjauhi mereka, jangan menjadikan mereka itu adalah teman terdekat kepada orang-orang yang suka mempermainkan agama. Itu dalam ayat An-Nisa ayat 140. Saya bacakan ayatnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah telah pun menurunkan kepada kamu perintahnya dalam kitab suci Al-Quran, yaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek-ejek, mengistihza tadi, memperolok-olok, mempermainkan agama oleh orang kafir dan munafik itu, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain. Jadi jangan kita jadikan teman yang terdekat, teman bergaul atau teman curhat kepada orang-orang yang suka mempermainkan agama atau orang-orang munafik. Bahaya kalau dengan orang munafik. Depan kita mungkin mereka nanti saya tidak akan bocorkan rahasia kamu, tapi di belakang dia akan bocorkan, dan itulah orang munafik, maka berbahaya. Kayak di sini orang-orang munafik, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'a, ditempatkan tempat yang satu yaitu neraka jahanam. Inilah gambaran bagaimana itu ketika kita menjalani agama, kita harus benar-benar jangan mempermainkan agama, bahwa dalam keadaan dan masa sekarang ini tantangannya sangat berat. Terkadang orang dengan bantuan atau dengan disekolahkan itu bisa menggoyang agama atau keimanannya. Maka kita harus tetap pendirian kita. Kenapa? Karena ini juga sudah pernah terjadi pada zaman baginda Rasulullah. Ini saja mungkin Ibu sampai ayat ke-91 akhir dari juz 3. Kita sudah habis juz 3. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk kepada juz 4. Silakan ada yang mau bertanya Ibu. Ya, Bu Rara. Saya bertanya Pak Ustadz, maaf kalau saya bertanya ini ada sensitif dengan kejadian yang ada beberapa tempat yayasan itu ya Pak Ustadz, yang mana guru agamanya
berbuat asusila kepada murid-muridnya sampai membuat trauma dan sampai ada kejadian yang nggak bagus untuk anak-anak yang dibuat asusila itu. Nah, ini bisa dikaitkan dengan orang itu dengan istiqja nggak ya Pak Ustadz? Karena dia kan mengajarkan agama. Ataupun itu adalah yayasan agama, tentu guru-gurunya itu kan mengajarkan agama. Nah, ini kan seperti memperolok agama karena pada saat dia mengajarkan di situ dia berbuat asusila dengan memaksa murid-muridnya itu. Nah, ini orang tersebut termasuk zolim atau tidak dan bagaimana dosanya. Nah, karena kan orang yang telah dibuat asusila ini mereka korban-korbannya ini kan trauma seumur hidup ya Pak Ustadz. Nah, itu apakah termasuk zolim perbuatan orang itu dan kemudian dosanya bagaimana? Itu pertanyaan saya Pak Ustadz, terima kasih. Ya, yang pertama zina itu termasuk bagian dosa besar. Tapi zina itu tidak mengantarkan seseorang itu kepada keluar dari agama Islam. Ketika dia bertobat, seburuk apapun kehidupan orang ketika dia bertobat, maka pintu tobat tetap terbuka. Kemudian ketika kita melihat kepada ayat sebelumnya, bagaimana cara Allah itu menilai seseorang hamba bukan dari orangnya, tapi perbuatannya. Bedanya kasih sayang Allah kepada manusia dengan seorang ibu kepada anak, cara menilainya beda. Kalau Allah dia tidak menilai adalah orangnya, dia menilai kepada perbuatannya yang salah. Jadi kalau seandainya ada orang alim, ketika dia melakukan kesalahan, maka yang dilihat kesalahannya. Jangan kebaikan yang selama ini sudah dibuat itu langsung hilang, tidak. Nah, kalau manusia itu lebih sering kepada melihat orangnya. Melihat orangnya, wah ketika dia seorang ibu melakukan anaknya kesalahan yang sangat fatal, tapi karena modal kesayang, wah ini anak saya sayang, sehingga apa? Kesalahan yang besar itu tertutup semuanya. Maka ini bedanya Allah. Ini yang harus kita ambil ketika kita tadabbur di ayat sebelumnya, bagaimana Allah melihat seseorang itu bukan dari orangnya tapi perbuatannya. Nah, apakah orang tersebut termasuk dalam kategori istihza, memperolok-olok agama? Benar. Karena dia sudah mencemarkan agama itu dengan buruk pandangan seseorang, tapi tidak sampai mengeluarkan dia kepada kekufuran. Karena mungkin dia masih beriman kepada Allah, di tengah perjalanan dia tergoda mungkin dengan syaitan atau apa sehingga dia melakukan perbuatan zina. Tapi yang harus kita salahkan adalah bukan orangnya, sifat buruk yang tercela yang dia kerjakan. Sewaktu-waktu mungkin di pertengah perjalanan betul-betul dia sadar menyesali perbuatannya, maka di sini kata-kata tobat dengan wa aslahu, dia memperbaiki, dia mensyiarkan, mengkampanyekan kebaikan-kebaikan. Setelah itu dia bertobat dan sadar, maka tidak tertutup kemungkinan bisa mengantarkannya kepada surga. Jadi kalau nah, gimana caranya orang seperti itu ketika dia melakukan istihza? Kata Quran tadi, jauhi untuk sementara dulu tempat itu, Bu, sampai betul-betul orang itu sadar. Jangan bergaul atau jangan dekati, seperti itu. Korbannya kan Pak trauma seumur hidup, belum lagi dari hasil zina tadi, anak-anaknya pasti kalau tahu ceritanya akan trauma juga, akan malu juga. Jadi itu kan macam dosa yang berkesinambungan kalau menurut saya itu cakap saya lah. Karena orang seperti itu yang berbuat ya sangat-sangat zolim menurut saya. Jadi dosanya itu terampuni ya Pak Ustadz. Jadi tidak adil seakan-akan gitu untuk korbannya. Kalau sebenarnya yang salah ya yang berbuat zina ketika anaknya itu tidak ada dosa di antara mereka, Bu. Tapi ya itu mungkin hanya ceritaan orang, wah ini anak zina atau apa, sehingga ada down di anaknya dari segi mentalnya. Tapi kalau ditanya anaknya salah atau tidak, anaknya nggak salah. Hanya batas sampai salahnya itu di orang tuanya saja sebenarnya. Tapi karena masyarakat memandang itu perbuatan jelek, sehingga merembet sampai anak cucu semuanya, Bu. Nah, ini jadi masalahnya. Kenapa? Karena tadi melihatnya dari segi orangnya, bukan kesalahannya. Kalau melihat dari kacamata kesalahannya, maka akan berhenti sampai ke kedua orang tuanya saja. Iya, hukum sosial itu sangat kejam dan berdampak sangat lama. Ya benar, Bu. Ya, maka ketika kita menghukum ini belajar bagi kita, Bu. Ketika ada orang salah, jangan lihat orangnya, lihat kesalahannya.
Maka kalau kita melihat kesalahan suatu waktu, kita tidak akan pernah benci, tidak akan pernah kesal. Mungkin Allah akan berikan jalan terbaik untuk dia. Maka kita nggak akan menjauh. Tapi kita boleh kan Pak, kita tidak maulah berhubungan dengan orang itu seumur hidup. Karena kan khawatir ya, namanya manusia ya. Jadi kita khawatir dengan manusia yang sudah ada kasus berat seperti itu gitu Pak Ustadz. Maksudnya tidak diberi kepercayaan lagi untuk hal-hal yang ya misal dia ustadz lah atau apa. Maksudnya dari sanksi masyarakat sosialnya jangan diberi diberi peluang lagi untuk dia menjadi tokoh gitu. Tokoh agama. Maksudnya begitu, itu sanksi sosial itu bisa nggak Pak Ustadz? Karena kan ini kalau kita bilang sangat buat trauma orang-orang yang jadi korbannya dan anak-anaknya yang sudah terlahir dari itu Pak Ustadz. Karena ini menurut kita sangat berat gitu kalau kita pikir jangan terjadi pada keluarga nauzubillah min dzalik, karena yang mereka mengalami itu memang traumanya bukan hanya anak itu. Jadi sekeluarga pun termasuk orang tuanya sangat-sangat trauma dan mendapat hukum masyarakat juga gitu loh. Nah, bagaimana orang itu nggak diberikan kesempatan lagi? Yang pertama tadi istihza dikatakan Quran, kita harus menjauh kalau dia masih berperilaku seperti itu. Jangan dekati dia. Tapi kalau kita sudah yakin dan dilihat dari pengetahuan kita dan keyakinan kita benar-benar orang ini sudah bertobat. Karena kita nggak boleh menjustis orang seumur hidup. Orang ini jelek. Wah, ini orang ini jelek seumur itu, nggak boleh. Karena berarti apa? Kita memandang orangnya, bukan perlakuannya. Ini tadi kita kembali lagi. Jangan ketika ada orang melakukan kesalahan, jangan orangnya, tapi perlakuannya. Nah, ini harus kita ubah mindset cara pola pikir kita yang Allah ajarkan dari ayat yang sebelumnya kita tadabbur. Kalau memang kita sudah yakin dan benar orang itu sudah bertobat dan mensyiarkan kebaikan, maka kita berikan kesempatan. Ya, kalau kita lihat kalau seandainya seperti itu, bagaimana para sahabat yang dahulu mereka berperang kepada Islam, membunuh orang, tapi ketika beliau sudah masuk Islam, diberikan kesempatan bagaimana mereka memperjuangkan Islam. Begitu juga, kenapa? Karena yang tidak dilihat bagaimana keburukan yang dahulu pernah dikerjakannya. Tapi kalau seandainya kita melihat dari orangnya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah suka dengan orang tersebut. Dan ini yang harus kita rubah, model mindset cara kita menilai seseorang. Jadi mungkin kita Pak tidak berpikir kita bukan membenci orangnya tapi sifatnya, tapi kita lebih sifat kepada preventif Pak ya, pencegahan untuk diri dan keluarga. Bahwasanya orang itu dihindari aja deh daripada takut nanti risiko, namanya manusia kan ada bolak-balik hatinya juga deket maksudnya digoda setan juga, nggak jauh-jauh dari situ. Nah, kalau kita berpikir gitu bukan menghukum langsung, enggak, aku nggak mau deh, tapi kita mau pencegahan kalau sebagai was-was boleh saja. Was-was ya, oke. Terus itu kalau ini ya Pak Ustadz, kan dampaknya ada banyak lah ya semenjak banyak kejadian-kejadian di asrama seperti itu. Nah, banyak di masyarakat kita bahwasanya udah deh kita takut menitipkan anak di asrama. Makanya sekarang kan ada juga namanya tempat-tempat tahfiz terbuka yang mana tidak di asrama. Jadi kita bisa antar anak pulang pergi. Itu bagaimana pandangan Pak Ustadz? Karena ini sebenarnya saya lama mau tanya, cuman selalu nggak ada kaitannya dengan yang dibahaskan. Tapi saya nggak tahan lagi Pak Ustadz. Iya, karena anak-anak kita, ponakan kita kan awal-awal lah sebelum booming kejadian seperti ini di pesantren, banyak yang mau pesantren, tapi setelah ada banyak kejadian, kita berpikir khawatir kalau anak tinggal di asrama gitu. Nah, Pak Ustadz sendiri kan punya pengalaman di asrama, saya sendiri tidak. Makanya saya pun berpikir ambil amannya udah antarkan tahfiz anak yang sistemnya pulang pergi gitu Pak Ustadz. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Yang intinya sebenarnya keburukan itu tidak meski dalam pesantren saja, karena mungkin dia tertutup satu wilayah sehingga gampang orang melihatnya. Kalau di luar itu kan terlihat luas Ibu ya. Kalau pesantren itu mungkin ya sekian hektar wilayah pesantren, mungkin ada pesantren lebarnya 2 hektar, 3 hektar, sehingga gampang orang melihatnya. Tapi kalau di luar itu kan bebas, tidak ada yang menghambat untuk keluar dari asrama. Sebenarnya keburukan di luar itu banyak. Mungkin kalau ditanya antara anak sesama SMA yang pulang hari, mereka melakukan maksiat yang tidak tahu kita terjadi. Karena banyak juga cerita banyak orang yang hamil di luar nikah, ketika anak-anak SMA ketika ditanya mereka perbuatan maksiat banyak.
juga di luar. Tapi karena cakupannya luas, tidak seperti pesantren yang lingkup-lingkupnya kecil terkurung, maka orang lebih melihatnya sepertinya gampang, kecil. Jadi kalau ditanya, ngapain kita harus takut? Oh, takut dong saya di pesantren itu terjadi. Intinya ketika kita menitipkan anak kita ke pesantren, yakinkan, titipkan ke Allah, sampaikan kita yakin bahwa di pesantren kita sudah teliti baik dan benar, kemudian kita titipkan ke Allah, kemudian kita barengi dengan doa. Yakinkan mereka ketika berangkat ke pesantren, mereka itu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, bagaimana kalau seandainya saya mengambil tahfiz yang ulang hari? Bagus juga. Akan tetapi kalau seandainya di rumahnya itu orang tuanya bisa menjaga, tidak masalah, bagus malah. Di rumah ada suasana mengaji. Dikhawatirkan dengan teknologi sekarang yang canggih, sampai ke rumah handphone, buka TV, tidur-tiduran, main dengan kawan, sehingga sulit sekali untuk mengontrol bagaimana hafalannya supaya bisa lebih terjaga. Maka jangan ada takut ketika ada masalah suatu terjadi, wah ini pesantren, langsung digeneralkan. Semua pesantren tempat takut ada zina atau apa. Padahal di sekolah-sekolah umum pun banyak yang terkadang mereka pulang sekolah kita nggak tahu mereka belok kemana dahulu. Nah ini sebenarnya di mana saja bisa terjadi kemaksiatan itu, tinggal kitanya saja. Maka kan ada biasa kalau di berita-berita dahulu, kemaksiatan itu bukan kemauan tapi ada kesempatan. Nah ketika memang dimanapun ada kesempatan, kemaksiatan itu bisa orang lakukan, baik dalam pesantren maupun di luar pesantren. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Oke, Ibu. Ada lagi? Ini saja mungkin yang dapat disampaikan, lebih kurang mohon maaf untuk Ibu semuanya. Semoga Ibu maaf Pak Ustadz, tadi terakhir kita Ali Imran ayat 91 ya Pak Ustadz. Iya, akhir dari juz 3. Akhir dari juz 3, baik. Oke. Ya Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ibu semuanya, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.